Assalamualaikum, selamat datang di Kisah Nyata Official, channel yang menyajikan cerita menarik seputar kisah nyata yang menarik dan mengandung pesan tinggi. Semua nama dan tempat kami bedakan dengan aslinya untuk menjadi kisah pembelajaran bagi para setiap penonton. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Semoga rezeki Anda lancar. Amin amin ya robbal alamin. Ibu Ratna berdiri di beranda rumah kayunya yang sederhana, memandangi jalan berdebu di depan rumahnya. Ia memegang sehelai kain lusuh yang dulu berwarna merah terang, tetapi kini pudar dimakan waktu. Baju terbaiknya yang ia kenakan dengan penuh harap, meski hanya ia pakai untuk menyambut anak sematawayangnya, Arifin. Ratna merasa sangat senang. Setiap kali Arifin berkunjung, jantungnya selalu berdebar-debar, seperti ibu yang akan melihat bayinya untuk pertama kali. Tak peduli meski kini anaknya sudah dewasa dan bekerja di kota besar, bagi Ratna, Arifin tetaplah putranya yang kecil. Suara mesin mobil terdengar di kejauhan. Arifin datang. Ratna tersenyum lebar, namun ketika Arifin turun dari mobil mewahnya, senyumnya perlahan memudar. Arifin mengenakan kemeja mahal dan sepatu berkilap, tampak rapi dan berwibawa. Ia menyapukan pandangan ke rumah ibunya dengan raut wajah yang tampak enggan. "Bu, kenapa ibu masih berpakaian begini?" kata Arifin dengan nada kesal sambil memperhatikan baju lusuh Ratna. Ratna tersenyum kecil, mencoba menahan perasaan tersinggung. "Ini baju terbaik yang ibu punya, Nak. Ibu sengaja memakainya untuk menyambut kamu." Arifin mendesah, terlihat tidak puas. "Bu, tolonglah. Jangan sampai orang-orang tahu kalau ini rumah saya, rumah sederhana dengan penampilan seperti ini. Kalau orang-orang tahu, apa kata mereka nanti?" Ratna hanya mengangguk, walau hatinya mulai terasa sakit. Bagi Ratna, rumah itu adalah tempat penuh kenangan. Rumah yang dibangun dari kerja kerasnya demi membesarkan Arifin. Namun, Ratna tidak ingin berdebat. Baginya, kebahagiaan anaknya jauh lebih penting dari perasaannya sendiri. Hari itu, Arifin memutuskan membawa ibunya ke kota. Ratna merasa tak enak hati, tetapi ia menerima ajakan Arifin dengan senang hati. Mungkin, pikirnya, ini cara anaknya menunjukkan kasih sayang. Saat tiba di kota, Arifin membawa Ratna ke sebuah pusat perbelanjaan mewah. Ratna merasa canggung dengan gemerlap toko-toko yang mewah. Ia menundukkan kepala, takut dilihat orang-orang. "Ibu, berjalanlah seperti orang kota. Jangan menunduk terus seperti itu," kata Arifin dengan nada sedikit kasar. Ratna mengangguk pelan dan berusaha menegakkan tubuhnya, meski hatinya merasa ragu. Setiap kali ia mencoba mengikuti perintah Arifin, ia malah merasa makin kikuk. Di sebuah toko pakaian mahal, Arifin memilihkan baju untuk ibunya. Saat Ratna hendak mencoba sebuah gaun, ia merasa terlalu ketat dan canggung. Arifin mendesah keras melihatnya. "Bu, kenapa sih ibu tidak bisa tampil sedikit lebih pantas?" Ratna hanya tersenyum dan menjawab lirih, "Maaf, Nak. Mungkin ibu terlalu tua untuk baju seperti ini." Setelah beberapa lama, Arifin menyerah dan membawa ibunya keluar dari pusat perbelanjaan. Mereka berjalan keluar gedung. Namun, tiba-tiba, Ratna tersandung di trotoar yang tinggi. Tanpa sengaja, roknya terangkat sedikit ketika ia hendak berdiri. Luka besar di kakinya tampak jelas. Orang-orang yang lewat mulai melirik, dan beberapa orang tertegun. Seorang pria tua yang kebetulan melintas berhenti, mengenali Ratna. Pak Saiful, tetangga lama Ratna di desa, yang kini tinggal di kota, terkejut melihat luka besar di kaki Ratna.
Pak Saiful tidak bisa menahan diri dan berkata lantang di hadapan Arifin dan orang-orang sekitar. "Arifin, kamu tahu tidak luka di kaki ibumu itu berasal dari mana?" Arifin bingung dan sedikit tersinggung. "Ya, saya tidak terlalu peduli, Pak. Lagi pula, apa pentingnya?" Pak Saiful menghela napas panjang. "Luka itu terjadi saat ibumu menyelamatkanmu dari kebakaran rumah kita dulu, saat kamu masih bayi. Saat itu, hanya ada api di mana-mana. Ibumu berlari masuk tanpa peduli akan dirinya, hanya demi menyelamatkanmu." Arifin terdiam seketika, wajahnya memucat. Ia menatap ibunya yang berdiri dengan tatapan lemah. Dalam pikirannya terbayang betapa hebatnya pengorbanan yang dilakukan ibunya demi dirinya. Tubuhnya gemetar. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu." Arifin berbisik, suaranya pecah oleh air mata. Ratna hanya tersenyum lembut, meski air mata mulai menetes di pipinya. "Kamu adalah segalanya bagi ibu, Nak. Luka ini bukan apa-apa dibandingkan kebahagiaan melihatmu tumbuh dan bahagia." Orang-orang di sekitar mereka, yang awalnya hanya menonton, kini mulai meneteskan air mata mendengar kisah itu. Mereka melihat sosok seorang ibu yang begitu penuh cinta dan pengorbanan, serta seorang anak yang terlambat menyadari nilai kasih sayang ibunya. Arifin merasa hancur. Ia merasa sangat menyesal telah menyakiti hati ibunya selama ini. Setelah insiden itu, ia mengajak ibunya pulang ke rumah dan meminta maaf berulang kali. Arifin kini melihat ibunya dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa bahwa sukses yang ia raih tidak ada artinya jika ia melupakan dan menyakiti wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Ratna memaafkannya dengan tulus, namun luka di hatinya tetap ada. Arifin pun bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Setelah kejadian itu, Arifin menceritakan kisah pengorbanan ibunya di media sosial sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan. Kisah itu menjadi viral dan menginspirasi banyak orang. Semua orang yang membaca kisah tersebut tersentuh oleh pengorbanan Ratna dan belajar bahwa cinta seorang ibu adalah cinta yang tak terukur oleh waktu maupun harta. Arifin kini hidup dengan lebih menghargai ibunya, mengurusnya sepenuh hati, dan belajar untuk tidak pernah lagi meremehkan orang yang telah berkorban banyak untuknya. Bagi Arifin, ibunya adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah kejadian di pusat perbelanjaan, Arifin mengajak ibunya pulang ke rumah kota miliknya. Di sepanjang perjalanan, Arifin terdiam, menatap lurus ke depan dengan ekspresi penuh penyesalan. Sesekali ia melirik ke arah ibunya, Ibu Ratna, yang tampak tenang, meski dalam hati Arifin tahu betapa hancurnya perasaan ibunya. Dalam hatinya, Arifin terus mengulang kata-kata penyesalan. Setibanya di rumah, Arifin duduk di samping ibunya di ruang tamu yang luas, tempat ibunya duduk dalam diam, memandang jauh. Perlahan, Arifin mulai membuka suara dengan nada penuh permohonan maaf. "Bu, aku mohon maaf untuk semua yang sudah aku katakan dan lakukan. Aku malu dengan semua perbuatanku," bisik Arifin, suaranya bergetar. "Aku sadar betapa kejamnya aku memperlakukan ibu yang sudah mengorbankan begitu banyak." Ibu Ratna menoleh perlahan ke arah putranya. Matanya yang lembut memancarkan kasih sayang tanpa batas, dan senyum kecil menghiasi bibirnya. "Nak, seorang ibu tidak akan pernah berhenti mencintai anaknya, meskipun anaknya pernah menyakitinya," jawabnya lembut. "Ibu memaafkanmu, Arifin. Setiap ibu pasti rela terluka demi kebahagiaan anaknya." Arifin mendengar kata-kata ibunya, dan air mata menetes di pipinya. Ia merasa sangat kecil di hadapan cinta ibunya.
Ia merasa tidak layak mendapat kasih sayang yang begitu tulus dan berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi menyakiti ibunya. Setelah kejadian di pusat perbelanjaan, Arifin mengajak ibunya pulang ke rumah kota miliknya. Di sepanjang perjalanan, Arifin terdiam, menatap lurus ke depan dengan ekspresi penuh penyesalan. Sesekali ia melirik ke arah ibunya, Ibu Ratna, yang tampak tenang, meski dalam hati Arifin tahu betapa hancurnya perasaan ibunya. Dalam hatinya, Arifin terus mengulang kata-kata penyesalan. Setibanya di rumah, Arifin duduk di samping ibunya di ruang tamu yang luas, tempat ibunya duduk dalam diam, memandang jauh. Perlahan, Arifin mulai membuka suara dengan nada penuh permohonan maaf. "Bu, aku mohon maaf untuk semua yang sudah aku katakan dan lakukan. Aku malu dengan semua perbuatanku," bisik Arifin, suaranya bergetar. "Aku sadar betapa kejamnya aku memperlakukan ibu yang sudah mengorbankan begitu banyak." Ibu Ratna menoleh perlahan ke arah putranya. Matanya yang lembut memancarkan kasih sayang tanpa batas, dan senyum kecil menghiasi bibirnya. "Nak, seorang ibu tidak akan pernah berhenti mencintai anaknya, meskipun anaknya pernah menyakitinya," jawabnya lembut. "Ibu memaafkanmu, Arifin. Setiap ibu pasti rela terluka demi kebahagiaan anaknya." Arifin mendengar kata-kata ibunya, dan air mata menetes di pipinya. Ia merasa sangat kecil di hadapan cinta ibunya. Ia merasa tidak layak mendapat kasih sayang yang begitu tulus, dan berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi menyakiti ibunya. Suatu hari, Arifin mengunggah kisah tentang pengorbanan ibunya di media sosial, tanpa menyebutkan nama dan identitas asli ibunya. Dalam unggahannya, ia menceritakan bagaimana ibunya telah menyelamatkannya dari kebakaran, tanpa peduli pada keselamatannya sendiri. Arifin juga menyebutkan betapa ia menyesal karena pernah mempermalukan dan menyakiti hati ibunya, dan bagaimana kasih sayang ibunya tetap tulus meski ia telah berbuat salah. Kisah itu dengan cepat menjadi viral, menyentuh hati banyak orang yang membacanya. Beragam komentar dukungan dan kisah-kisah pribadi lainnya mengalir. Banyak orang yang terinspirasi untuk memperbaiki hubungan mereka dengan orang tua mereka setelah membaca kisah Arifin. Tak lama kemudian, media-media besar menghubungi Arifin dan memintanya untuk tampil dalam acara wawancara. Namun, Arifin dengan sopan menolak semua permintaan itu. Bagi Arifin, pengorbanan dan kasih sayang ibunya adalah hal yang pribadi, dan ia hanya ingin agar kisah itu menjadi pelajaran tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Setelah perubahan besar yang terjadi pada Arifin, Ibu Ratna merasa sangat bahagia. Meski luka batinnya tidak sepenuhnya hilang, ia merasa bangga melihat anaknya yang kini menjadi lebih peduli dan berbakti. Arifin mulai sering mengajak ibunya untuk bepergian, bukan lagi ke pusat perbelanjaan mewah, tetapi ke tempat-tempat sederhana yang penuh kenangan bagi mereka berdua. Ia juga mulai merawat rumah desa mereka, merenovasinya sedikit demi sedikit, dan berencana untuk sering berkunjung bersama ibunya. Suatu malam, ketika mereka kembali ke desa, Arifin dan Ibu Ratna berbincang-bincang di bawah langit berbintang. Arifin merasa bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini sebenarnya selalu ada dalam kasih sayang ibunya, bukan pada harta atau status sosial yang tinggi. "Bu, selama ini aku salah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan sebenarnya adalah bisa bersama ibu dan merawat ibu," kata Arifin dengan penuh ketulusan. Ibu Ratna mengangguk pelan. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu putranya dengan perasaan damai yang tak tergambarkan. Tahun-tahun berlalu. Arifin tetap setia pada janjinya. Ia menjadi sosok anak yang berbakti, selalu merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan mulai membuka usaha baru di desa untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar,
sebuah bentuk penghargaan untuk kenangan masa kecilnya di desa tersebut. Ketika Ibu Ratna menghembuskan napas terakhirnya, Arifin mengiringinya dengan doa dan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa telah menebus kesalahan-kesalahannya dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran ibunya. Meski berat, Arifin tahu bahwa ia telah memberikan kebahagiaan dan penghormatan terakhir bagi ibunya. Kisah ini mengajarkan Arifin, dan juga banyak orang yang mendengarnya, bahwa cinta ibu adalah cinta yang abadi. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan menghargai orang-orang yang telah berkorban demi kita. Di sebuah pagi yang tenang, Arifin mengajak ibunya, Ibu Ratna, ke desa kecil tempat ia dulu dibesarkan. Mereka berjalan perlahan di antara jalan-jalan setapak yang dikelilingi sawah, menghirup aroma tanah dan rerumputan. Setiap sudut desa itu penuh kenangan bagi Ibu Ratna, yang selama bertahun-tahun bekerja keras di sana untuk membesarkan anaknya seorang diri. Di sepanjang perjalanan, Ibu Ratna menunjuk beberapa tempat yang penuh makna bagi mereka. Di dekat jembatan kayu kecil, ia bercerita tentang suatu hari ketika Arifin jatuh ke sungai dan ia tanpa berpikir panjang langsung melompat ke air untuk menyelamatkannya, meski arusnya saat itu cukup deras. "Kamu saat itu kecil sekali, tapi kamu berani sekali melompat ke sungai," kenang Ibu Ratna dengan senyum. Arifin hanya bisa terdiam, membayangkan betapa beraninya ibunya saat itu. Ia mulai melihat bahwa ibunya memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa, yang selama ini ia abaikan. Arifin menyadari bahwa semua kenangan kecil ini menunjukkan cinta besar ibunya yang tanpa pamrih. "Aku beruntung sekali punya ibu seperti ibu," kata Arifin dengan suara lirih. Ibu Ratna hanya tersenyum, tidak butuh kata-kata pujian, hanya memandangi putranya dengan cinta yang lembut dan tanpa batas. Setelah perjalanan ke desa, Arifin merasa terinspirasi untuk mengabdikan sebagian waktunya untuk membantu komunitas desa tersebut. Ia mengalokasikan sebagian dari tabungannya untuk membantu memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas umum desa. Arifin bahkan berencana membuka sekolah kecil di sana untuk anak-anak yang kurang mampu. Ia berharap agar generasi baru di desanya dapat menggapai pendidikan yang layak, sesuatu yang dulu sulit diperoleh ibunya. Mendengar rencana Arifin, Ibu Ratna merasa sangat bangga. "Nak, Ibu tidak punya banyak harta untukmu, tapi Ibu selalu mengajarkan kamu untuk tidak pernah melupakan tempat asalmu. Kamu harus selalu kembali untuk berbagi, karena hanya dengan begitu kamu akan merasakan kebahagiaan yang sejati." Arifin mengangguk, meresapi setiap kata ibunya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Ia dulu terobsesi dengan kekayaan dan status, tapi tak satu pun dari hal itu memberi kebahagiaan sejati yang ia rasakan saat melihat senyum bangga ibunya. Waktu berlalu, Ibu Ratna mulai menua dengan cepat. Usia yang sudah lanjut dan kerja keras bertahun-tahun mulai berdampak pada kesehatannya. Tubuhnya kini sering lemah dan kadang-kadang sulit bergerak. Melihat kondisi ibunya yang menurun, Arifin merasa semakin bersalah karena pernah menyanyiakan cinta dan pengorbanannya. Arifin berusaha merawat ibunya dengan sepenuh hati. Ia sering menghabiskan malam duduk di samping tempat tidur ibunya, mendengarkan kisah-kisah masa lalu yang diceritakan dengan suara bergetar, penuh nostalgia. Ibu Ratna sering bercerita tentang mimpinya melihat Arifin hidup bahagia dan menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. "Ibu sudah tidak memiliki mimpi lagi, Nak. Satu-satunya impian ibu adalah melihatmu menjadi orang yang baik dan berguna," bisik Ibu Ratna di suatu malam. Arifin menggenggam tangan ibunya yang keriput dan terasa dingin. Ia berjanji di dalam hati untuk menjaga mimpi terakhir ibunya ini. Arifin menyadari bahwa mengurus ibunya adalah jalan bagi dirinya untuk menebus semua kesalahan yang pernah ia perbuat. Di suatu sore yang mendung,
Arifin mendapatkan telepon dari dokter ibunya. Ia diberitahu bahwa kondisi Ibu Ratna semakin memburuk dan mereka harus mempersiapkan yang terburuk. Arifin langsung berlari menuju rumah sakit dengan perasaan panik dan tak siap menghadapi kenyataan bahwa mungkin ia akan kehilangan ibunya. Saat tiba di kamar rumah sakit, ia melihat Ibu Ratna terbaring lemah, namun tetap tersenyum ketika melihat anaknya. Arifin duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan ibunya dengan penuh kasih. "Ibu, aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Jangan tinggalkan aku," kata Arifin sambil menahan tangis. Ibu Ratna mengelus kepala putranya dengan lemah. "Nak, ibu akan selalu ada di hatimu. Jangan pernah lupakan semua pelajaran yang ibu berikan. Cintailah dirimu dan cintailah orang lain, karena itulah warisan terbesar yang bisa ibu tinggalkan untukmu." Air mata Arifin mengalir deras. Kata-kata ibunya terasa sangat dalam dan meninggalkan bekas yang abadi di hatinya. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Arifin. Dengan hati yang hancur, Arifin melepaskan ibunya dengan penuh rasa syukur, meski rasa kehilangan terasa begitu menyakitkan. Ia mengurus pemakaman ibunya dengan hati-hati dan penuh penghormatan, memastikan bahwa ibunya beristirahat dengan damai. Setelah kepergian ibunya, Arifin mengunjungi makamnya setiap minggu. Ia berdoa dan mengenang semua kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama. Meski kesedihan itu tak pernah hilang sepenuhnya, Arifin merasa bahwa ibunya tetap hidup dalam hatinya, menjadi pemandu yang akan selalu mengarahkan langkahnya ke jalan yang benar. Bertahun-tahun kemudian, Arifin menjadi sosok yang dihormati di desanya. Usaha yang ia rintis berhasil memberdayakan banyak orang, dan sekolah yang ia dirikan memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tak mampu. Setiap kali ia melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, Arifin selalu mengingat kata-kata ibunya yang memotivasinya untuk menjalani hidup dengan cinta dan ketulusan. Arifin sering merenung tentang makna kehidupan dan pengorbanan ibunya. Ia menyadari bahwa warisan terbesar yang ia dapatkan bukanlah harta, melainkan pelajaran hidup dan cinta tanpa pamrih yang ibunya berikan. Cinta itu kini menjadi fondasi yang kokoh bagi dirinya, dan ia merasa damai dengan cara hidup yang ia pilih. "Ibu, aku tidak akan pernah lupa pada semua pengorbananmu. Aku akan menjalani hidup ini sesuai dengan yang ibu ajarkan," kata Arifin dalam hatinya setiap kali ia berziarah ke makam ibunya. Meski Ibu Ratna telah tiada, cintanya tetap hidup di hati Arifin dan semua orang yang pernah mendengar kisahnya. Arifin menjadi contoh bahwa tak ada kata terlambat untuk berubah dan menghargai mereka yang telah berkorban untuk kita. Ia menjalani hidup dengan ketulusan, membaktikan diri pada orang-orang di sekitarnya, dan membiarkan kasih sayang ibunya memandu setiap langkahnya. Di penghujung hidupnya, Arifin merasa bahwa ia telah memenuhi janji yang ia buat di hadapan ibunya. Ia menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ibunya tanamkan, menjadi sosok yang baik dan penuh kasih. Bagi Arifin, meski cinta ibunya tak lagi terlihat, ia selalu merasakannya dalam setiap hal yang ia lakukan. Arifin masih terus mengenang peristiwa yang terjadi di pusat perbelanjaan saat ia mempermalukan ibunya di hadapan orang banyak. Ia ingat saat dengan kasar menarik ibunya, lalu tak sengaja rok ibunya tersingkap, mengungkapkan bekas luka bakar besar di sepanjang kakinya. Saat itu, Arifin merasa malu, tetapi sekarang ia melihat peristiwa itu dengan perspektif yang berbeda. Luka itu adalah bukti pengorbanan yang telah dilalui ibunya, Ibu Ratna, demi menyelamatkannya saat terjadi kebakaran di rumah mereka bertahun-tahun silam. Luka yang dahulu ia abaikan kini terasa bagai tanda kasih abadi yang selalu membekas dalam hati Arifin. Setiap kali ia mengingat luka itu, Arifin kembali sadar bahwa rasa malu yang ia rasakan di hadapan umum sebenarnya adalah bagian dari pelajaran hidup yang amat berharga.
Peristiwa saat Arifin mempermalukan ibunya di depan umum itu menjadi titik balik yang membangunkannya dari sikap egois. Setelah kejadian itu, Arifin belajar untuk memahami makna pengorbanan, kesabaran, dan cinta seorang ibu. Luka pada tubuh ibunya yang terlihat ketika rok ibunya tersingkap di tempat umum menjadi simbol dari cinta sejati yang tidak kenal pamrih. Sebuah pengingat bahwa orang tua seringkali memiliki luka-luka tersembunyi yang mereka simpan tanpa keluhan demi kebahagiaan anak-anak mereka. Cerita ini memberikan pesan moral bahwa seorang anak harus belajar untuk menghargai dan menghormati orang tuanya, tidak hanya saat mereka sehat dan kuat, tetapi juga ketika mereka telah menua dan lemah. Setiap bekas luka, setiap kerutan, adalah bagian dari cinta dan pengorbanan yang tak terucapkan demi masa depan anak-anak mereka. Artikel fiksi ini menjadi viral dan menyentuh hati banyak pembaca, mengingatkan bahwa di balik setiap luka dan pengorbanan seorang ibu terdapat cinta yang tulus dan tak akan pernah tergantikan.